Perkenalkan, nama saya Yolvin Marwan dari kelas B Pendidikan Agama Kristen Negeri Toraja. Di sini saya akan memberikan materi saya yang berjudulkan Desain Kurikulum. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu Kurikulum Pendidikan Agama Kristen. Desain kurikulum menyangkut pada pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi misi sekolah atau lembaga pendidikan. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal yang berkenaan dengan penyusunan lingkup isi kurikulum yang sering diintegrasikan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, dimensi vertikal yang menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan tingkat kebutuhan kesukaran. Ada beberapa ahli merumuskan macam-macam desain kurikulum seperti yang dikutip oleh Wina Senjaya, misalnya Esner dan Valencia. Membagi desain menjadi 5 jenis, yaitu model pengembangan proses kognitif, kurikulum sebagai teknologi, kurikulum aktualisasi diri, kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum rasionalisasi akademis. MC Neal 1977 membaginya dalam 4 model, yaitu model kurikulum humanistis, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum teknologi, dan kurikulum subjek akademis. Brennan 1985 mengembangkan 3 jenis model desain kurikulum, yaitu kurikulum yang berorientasi pada tujuan, model proses, dan model kurikulum yang didasarkan pada analisis situasional. Longstreet dan Shani 1993 membaginya dalam 4 desain, yakni desain kurikulum yang berorientasi pada masyarakat, desain kurikulum yang berorientasi pada anak, desain kurikulum yang berorientasi pada pengetahuan, dan desain kurikulum yang bersifat eklektik. Demikian jika dikaji, desain kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli kurikulum itu memiliki kesamaan-kesamaan. Namun, jika didasarkan pada yang menjadi fokus pembelajaran, sekurang-kurangnya dikenal 3 pola desain kurikulum, yakni bagian A, desain kurikulum disiplin ilmu. Terdapat 3 bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu, yaitu yang pertama, subject centered kurikulum, di mana bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, misalnya mata pelajaran sejarah, kimia, fisika, dan sebagainya yang tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Pada pengembangan kurikulum di kelas, setiap pendidik bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diajarkannya. Oleh karena itu, organisasi bahan atau isi kurikulum berpusat pada mata pelajaran secara terpisah. Maka kurikulum itu juga dinamakan subjek kurikulum. Yang kedua, correlate kurikulum. Mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan, memiliki ciri-ciri yang sama. Mata pelajaran sejenis dikelompokkan menjadi satu bidang studi atau dikenal dengan kurikulum interdisipliner. Yang pertama, pendekatan fungsional yang didasarkan pada pengkajian masalah yang berarti dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat atau lingkungan sekolah,
Masalah yang dipilih dan akan dipelajari tersebut adalah berbagai masalah yang berfungsi dan bermakna bagi kehidupan manusia. Berdasarkan masalah itu dipelajari aspek-aspek dari berbagai disiplin yang berada dalam suatu bidang studi yang sama. Dan yang kedua, pendekatan daerah, di mana materi pelajaran bertitik tolak dari pemilihan suatu daerah tertentu. Sebagai subjek pelajaran, aspek-aspek yang dipelajari merupakan hal yang relevan dengan daerah tersebut dan berada dalam bidang studi yang sama. Terkait kurikulum, yang dimana pada kurikulum ini tidak menempatkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dibacakan. Masalah itu kemudian dinamakan unit. Belajar melalui unit bukan hanya menghadapi sejumlah fakta, tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dapat mengembangkan peserta didik, bukan hanya pada segi intelektual, tetapi seluruh aspek seperti sikap, emosi, dan keterampilan. Bagian B, desain kurikulum yang berorientasi pada siswa. Alasan yang mendasari desain ini adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta didik. Dengan kata lain, desain ini memberi tempat utama pada peserta didik. Pendidik hanya berperan menciptakan situasi pembelajaran, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum tidak terlepas dari kehidupan peserta didik. Desain kurikulum yang berorientasi pada peserta didik dapat kita lihat dalam dua perspektif, yakni yang pertama, perspektif kehidupan anak di dalam masyarakat. Dalam perspektif ini mengharapkan materi kurikulum yang dipelajari di lembaga pendidikan serta pengalaman belajar didesain sesuai dengan kebutuhan peserta didik sebagai persiapan agar mereka dapat hidup di tengah masyarakat. Dan yang kedua, perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi, desain kurikulum yang berorientasi pada siswa sering diartikan juga sebagai kurikulum yang bersifat humanistik. Kurikulum humanistik sangat menekankan kepada adanya hubungan emosional yang baik antara pendidik dan peserta didik. Pendidik harus mampu membangun suasana yang hangat dan akrab yang memungkinkan peserta didik dapat mencurahkan segala perasaan dengan penuh kepercayaan. Bagian C, desain kurikulum berorientasi pada masyarakat. Desain kurikulum ini memiliki dasar berpikir bahwa tujuan dari lembaga pendidikan adalah untuk melayani kehidupan masyarakat. Ada 3 perspektif desain kurikulum yang berorientasi pada kehidupan masyarakat, yakni yang pertama, perspektif status quo. Rancangan kurikulum ini diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. Untuk itu, kurikulum dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap peserta didik. Kedua, perspektif pembaharuan. Kurikulum ini menghendaki peserta didik masyarakat secara total dalam proses pendidikan. Pendidikan harus mampu mengubah keadaan masyarakat. Dan yang ketiga, perspektif masa depan. Sering dikaitkan dengan kurikulum rekonstruksi sosial yang menekankan pada proses pengembangan hubungan antara kurikulum dan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Model ini lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk mempertemukan peserta didik dengan masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Dan ada kriteria yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan kurikulum ini yang menuntut pembelajaran nyata berdasarkan pada tindakan, mengandung nilai. Ketiga kriteria tersebut adalah yang pertama, peserta didik harus memfokuskan kepada salah satu aspek yang ada di masyarakat yang dianggap perlu untuk diubah. Dan yang kedua, peserta didik harus melakukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat itu. Dan yang ketiga, tindakan peserta didik harus didasarkan kepada nilai.
Sementara itu, dalam mengorganisasikan kegiatan belajar disusun berdasarkan tema utama, yang kemudian dibahas dalam beberapa topik yang relevan. Selanjutnya, topik itu ditindaklanjuti, dibahas dan dicari penyelesaian melalui latihan dan kunjungan-kunjungan evaluasi pembelajaran. Diarahkan pada kemampuan peserta didik mengartikulasikan isu atau masalah, mencari pemecahan masalah, mendefinisikan ulang tentang problema, memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Sekian dan terima kasih.